Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal mengenai momen gaya dan momen inersia. Nah, untuk soal nomor 1, soalnya bisa dilihat di samping. Yang ditanyakan adalah tau A atau berapa torsi terhadap titik A. Torsi itu sama dengan momen gaya dengan poros di A. Nah, cara mengerjakannya, kita ingat bahwa sigma torsi itu sama dengan torsi pertama tambah torsi kedua tambah torsi ketiga tambah torsi keempat. Kenapa ada 4 torsi? Karena gaya yang dikenakannya ada 4. Nah, kita teruskan sigma torsi di poros A, berarti untuk perumusan torsi sendiri adalah gaya dikali lengan gaya atau F dikali R. Nah, kita jabarkan seperti berikut. Sampai F4 dikali R4. Dimana ingat, kalau gaya porosnya terhadap titik A, berarti gaya yang berada di poros itu tidak akan menghasilkan torsi. Si F1 itu berada di titik A di porosnya, berarti nanti torsinya F1 dikali R1 langsung saja itu 0. Nah, kita lanjut kedua. F2 untuk torsi terhadap poros A itu akan searah jarum jam, harusnya positif ya itu. Nah, berarti nanti positif 4 dikali lengan gayanya, R-nya itu jarak B ke A 2 meter. Berarti 4 dikali 2. Nah, untuk F3, nah itu positif ya, yang F2. Nah, untuk yang F3 terhadap poros A, dia akan menghasilkan torsi yang berlawanan jarum jam, berarti negatif. Nah, lengan gayanya dari A terhadap F3, nah di soal diketahui B ke C-nya 1, berarti A ke C-nya 3. Berarti F3 kali R3-nya 5, negatif 5 dikali 3. Nah, sekarang untuk F4, torsinya itu akan searah jarum jam terhadap poros A. Berarti nanti positif 10, dan lengan gayanya ingat, lengan gayanya itu dari D ke A, hati-hati. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kita selesaikan. 4 kali 2, 8. Negatif 5 kali 3 min 15, 10 kali 6, 60. Selesaikan, 8 kurang 15 tambah 60 adalah 53. Satuan momen gaya atau torsi adalah Newton meter. Soal nomor kedua. Soal ini mengenai materi momen inersia. Nah, di soal di samping 3 buah bola. Nah, 3 buah bola ini kita anggap sebagai partikel. Nah, yang ditanyakan adalah momen inersia sistem dengan porosnya di titik P. Nah, untuk menjawab soal ini, bisa kita tuliskan sebagai sigma I di titik P. Sigma itu jumlah inersia dengan poros di P. Berarti inersia 1 tambah inersia 2 tambah inersia 3, karena ada 3 partikel. Nah, kita beri tanda saja yang 1, kedua, dan ketiga. Berarti kita jabarkan sigma IP sama dengan momen inersia sendiri, yaitu massa dikali jarak dikuadratkan. Nah, kita jabarkan seperti berikut. M3 dikali R3 pangkat 2. Nah, kita jabarkan dulu untuk jarak-jaraknya. Dari partikel 1 ke 2 adalah 60 cm. Dari 1 ke poros P 100 cm. Berarti sisanya dari partikel 2 ke P adalah 40 cm. Nah, dari poros P ke partikel 3 100 cm. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Massa 1 adalah 0,5, satuannya sudah kilogram ya. Nah, untuk jarak, ingat jarak itu dari partikelnya menuju ke poros. Berarti jarak 1 ke poros adalah 100 cm. Kita ubah ke meter, dikali 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, ditambah partikel kedua 1, jaraknya berarti dari 2 ke poros, yaitu yang 40 cm, ubah ke meter, kalikan 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa jaraknya dikuadrat. Nah, untuk yang partikel 3 juga sama. Masanya 0,8, jaraknya 100 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Kita selesaikan perkaliannya. Berarti 0,5. Nah, 100 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan itu sama dengan 1. 1 kali 0,5, 0,5. Nah, ditambah 40 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, hasilnya jadi 1600 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, yang bawah sisanya tinggal 0,8. Selesaikan, berarti 0,5 ditambah 0,16 ditambah 0,8. Kita tambahkan desimal, hasilnya menjadi 1,46. Satuan momen inersia kilogram meter persegi.
Jawabannya yang A. Soal nomor ketiga. Ini masih materi berkaitan dengan momen inersia, di mana di soal diketahui momen inersia batang tipis adalah 1/12 ml kuadrat untuk poros di tengah-tengah. Nah, yang ditanyakan berapa momen inersianya bila porosnya dipindahkan ke titik S. Nah, berarti kita pakai teorema sumbu sejajar pada momen inersia, yaitu I sama dengan I pusat massa ditambah M dikali D. I pusat massanya yang tadi ketika porosnya di tengah, 1/12 ml kuadrat. M-nya massa batangnya tetap M, D-nya itu jarak dari sumbu putar yang baru ke sumbu putar yang lama, yaitu 1/4. Berarti nanti sisanya 1/12 ml kuadrat, 1/4 L-nya dikuadratkan jadi 1/16 ml kuadrat. Tambahkan kita samakan penyebutnya. Jadi 192 saja. Berarti pembilangnya jadi 16 ml kuadrat ditambah 12 ml kuadrat. Berarti inersianya menjadi 28/192 ml kuadrat. Kita sederhanakan bagi 4. 28 bagi 4, 7. 192 bagi 4, 48 ml kuadrat. Jawabannya yang D. Masuk ke soal nomor 4. Soal ini berkaitan dengan momen gaya atau torsi. Nah, sekarang gimana kalau gaya-gayanya itu membentuk sudut? Yang ditanyakan momen gaya total untuk porosnya di titik A. Berarti kita jabarkan sigma tau A untuk poros di A sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 karena ada 4 gaya. Nah, torsi sendiri ingat, torsi itu F dikali R, gaya dikali lengan gaya. Karena gayanya membentuk sudut, kita harus jabarkan dulu. Untuk yang F1 kan miringnya ke atas kanan, berarti proyeksinya ada yang ke atas sama yang ke kanan. Kita gunakan yang ke atas. F1Y dikali R1. Karena ingat, gaya dengan lengan gayanya harus tegak lurus. Nah, untuk yang F2 sudah tegak lurus ya dengan lengan gayanya, berarti tidak usah diproyeksikan. Untuk yang F3 kita proyeksikan ke atas dan ke samping kanan. Yang dipakai tentu saja yang ke atas. F3Y karena harus tegak lurus lengan gaya. Untuk yang F4 proyeksinya ada ke atas sama ke kiri. Yang dipakai yang mana? Yang ke atas karena harus tegak lurus lengan gaya. Ingat porosnya di A. Berarti lengan gayanya yang garis horizontalnya. Nah, untuk yang F1Y, karena dia tepat berada di poros, otomatis torsinya langsung 0. Untuk yang F2, besar gayanya 60, R-nya yang mana? Dari poros A ke F2, panjangnya 2 meter. Torsinya positif apa negatif? Positif, karena searah jarum jam. Nah, untuk yang F3, F3Y sama dengan F3 sin sudutnya 37 derajat dikali R3. Sama untuk yang F4Y. F4Y itu sama dengan F4 sin sudutnya 53 dikali R4. Kita selesaikan sigma torsi A 60 kali 2 120 ditambah F3-nya. Torsinya positif atau negatif? Karena berlawanan jarum jam berarti negatif. F3-nya 80, sin 37 0,6. Nah, lengan gayanya R3-nya dari F3 ke poros A itu 2 meter. Lanjut ke yang F4. Untuk F4 torsinya juga negatif ya, karena berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif, besarnya F4 70, sin 53 itu 0,8. Lengan gayanya berarti dari B ke poros A, 2 ditambah 2, 4. Berarti sigma torsinya 120 dikurangi karena ada negatif 96, dikurangi juga dikalikan semuanya jadi 224. Kita selesaikan, hasil akhirnya menjadi negatif 200. Satuannya Newton meter. Jawabannya yang C.